Setelah diculik, dipisahin dari keluarganya, sampai dijual, sekarang Lolita harus terbang ribuan mil jauhnya dari tempat asal ke Florida. Hewan yang dulunya bebas, sekarang tinggal dalam sebuah tangki yang sangat kecil. Inilah tempat untuk dia menghabiskan waktu sampai 50 tahun ke depan dan mengganti identitasnya sebagai Lolita. Tentunya ini bukan buat disayang ataupun dipelihara cuma-cuma guys. Lolita atau dulunya Tokite harus menghibur pengunjung di Miami Seaquarium. Tercatat ia biasa tampil sebanyak 2 kali sehari. Walaupun sebenarnya kalau untuk air ya, dia dipelihara dalam air laut alami yang diambil dari Teluk Biscayne dan didinginkan dalam suhu optimal buat dia tinggal. Bisa dibilang dalam penangkaran ini Lolita bukan tipe orca yang pemberontak guys. Dia lebih cenderung nurut gitulah ya. Ya iya, soalnya kalau sampai nggak memenuhi ekspektasi, dia bisa kena hukuman. Misalnya dilarang buat diberi makan. Lolita sebenarnya punya temen gak sih di tank itu? Ada guys, jenisnya sama kayak dia. Sama-sama orca, namanya Hugo. Tapi beda ya sama Lolita. Si Hugo ini cenderung lebih temperamen, lebih mudah stres, dan lebih lemah guys. Hugo sering menunjukkan tingkat stres tinggi dengan membentur-benturkan kepalanya ke dinding akuarium. Sampai akhirnya Hugo mati karena aneurisma otak di tanggal 4 Maret tahun 1980. Oh ya, buat kamu yang nggak tahu, aneurisma otak itu semacam penonjolan pembuluh darah di otak karena dinding pembuluh darah melemah. Ini aku dapat sumbernya dari Alo Dokter ya. Terus sekarang bagaimana dengan Lolita, Mar? Nah, kalau buat Lolita, Hugo adalah orca terakhir yang dilihatnya seumur hidup. Setelah kepergian Hugo, Lolita harus berbagi tempat dengan spesies lumba-lumba lainnya. Di sini masalah lainnya mulai muncul guys. Lolita tumbuh semakin besar, sementara kolamnya enggak. Gak cuma itu nih, terkait paparan sinar matahari, itu juga dikatakan gak memenuhi syarat. Yaitu, karena kolam ini gak punya penutup di bagian atasnya. Akhirnya kulitnya terpapar sinar matahari sampai kebakar dan melepuh. Dengan kondisi yang sangat stres begini guys, Lolita banyak menghabiskan waktunya dengan mengambang lesu. Sampai akhirnya dia dipensiunkan sih tahun 2022 kemarin. Sekarang kita masuk ke chapter 3. Dikarenakan nasib malang yang dialami sama Lolita guys, sebenarnya banyak pihak sih yang bersimpati dengan kejadian ini. Muncul beberapa gugatan karena memang Miami Seaquarium gak memenuhi aturan. Tahun 2012, beberapa organisasi menggugat Miami Seaquarium, misalnya Animal Legal Defense Fund, terus ada juga People for the Ethical Treatment of Animals, dan Orca Network guys. Karena Miami Seaquarium ini udah melanggar undang-undang kesejahteraan hewan. Kasus ini sebenarnya sempat ditolak, tapi diajukan banding. Lanjut ke yang kedua, Miami Seaquarium didenda sebesar 7.000 US dollar pada bulan Juli tahun 2014 oleh OSHA. Ini adalah semacam organisasi untuk keselamatan kerja gitu. Dikarenakan si trainernya ini masuk dalam air bersama orca. Buat kamu yang nggak tahu, di tahun ini udah muncul aturan bahwa trainer nggak boleh satu air sama orca gitu. Lantas gimana ya kabar terakhir dari Lolita?